fakta tersembunyi mengenai Prabowo Subianto yang tidak diungkap selama ini. Ketika berbicara tentang Prabowo Subianto, biasanya akan dihubungkan dengan kerusuhan Mei 1998. Namun, sebenarnya Prabowo Subianto adalah korban dalam tragedi tersebut. Jika Anda ingin tahu lebih lanjut, simak video ini. Sebelum peristiwa Mei 1998, nama baik Prabowo sudah lama dihancurkan. Semuanya dimulai dari persaingan antara Prabowo dan Wiranto. Keduanya sudah tidak harmonis sejak lama karena latar belakang yang berbeda. Prabowo yang kosmopolitan memiliki pola pikir terbuka, sedangkan Wiranto yang berasal dari latar belakang yang lebih tertutup. Prabowo menganggap rivalitas seperti itu sebagai hal biasa dan tidak mempersonalisasikannya, karena dia terbiasa dengan persaingan sejak kecil. Namun, Wiranto yang memiliki latar belakang Jawa tradisional lebih mirip dengan Soeharto dalam menghadapi rivalitas. Pesaing-pesaing Soeharto yang mengganggu karir militer atau politiknya di masa lalu mengalami nasib yang buruk, seperti mati atau dipenjara. Salah satu contohnya adalah Fajrul Rahman yang pernah dipenjara di Nusa Kambangan dan kehilangan teman-temannya. Fajrul akhirnya dibebaskan ketika Habibie menjadi presiden. Wiranto menunjukkan ketidaksukaannya dengan tidak hadir sebagai Panglima ABRI dalam acara serah terima Pangkostrat Letjen Sugiono kepada Prabowo. Begitu juga saat Prabowo dipecat secara hormat dari militer. Wiranto mencopot tanda pangkat Prabowo dengan satu tangan saja. Proses pengakhiran karir militer Prabowo secara paksa tidak terlepas dari rivalitas antara perwira muda dan perwira tua. Prabowo sebagai perwira muda menjadi sasaran utama pada saat itu. Posisi Prabowo memang sangat sulit. Di satu sisi, dia adalah menantu penguasa yang menjadi target sentimen negatif rakyat. Di sisi yang lain, karena manuver Wiranto dan lainnya, Soeharto yang masih berpengaruh sangat membenci Prabowo pada saat itu. Bahkan kepada penerusnya, yaitu Presiden Habibie, Soeharto menyampaikan pesan khusus untuk mengamankan Prabowo kepada Presiden Habibie. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Semua berawal dari peristiwa Mei yang mengerikan. Peristiwa itu masih menghantui republik ini. Ada 3 tuduhan utama terhadap Prabowo, yaitu penculikan aktivis, penembakan mahasiswa Trisakti, dan dalang kerusuhan Mei 1998. Namun, tidak ada tuduhan yang terbukti. Jika Prabowo bersalah, seharusnya Panglima ABRI saat itu adalah Wiranto yang bertanggung jawab. Mengapa Prabowo tidak pernah diberitahu tentang hasil penyelidikan DKP sehingga tidak bisa membela diri? Wiranto juga terkesan sengaja untuk buying time dengan tidak mengusut kasus penembakan mahasiswa Trisakti secara cepat. Akibatnya, tuduhan kembali ke Prabowo yang dicurigai sebagai orang di balik penembakan itu. Meski banyak keanehan terhadap tuduhan ini, fitnah sudah mencapai sasaran dan Prabowo terlanjur menjadi pesakitannya. Tuduhan terhadap Prabowo terkait penembakan mahasiswa dengan konspirasi anggota Kopassus yang mengenakan seragam Polri sebagai penembak jitu tidak pernah terbukti. Peluru sniper di atas 7 mm, sementara proyektil peluru yang tertanam di korban berkaliber 5,56 mm. Korban dipilih secara acak, bukan sebagai target yang ditentukan oleh sniper. Prabowo mengingatkan bahwa dia tidak pernah diperintahkan membunuh pelajar, seperti yang dia sumpah di bawah Al-Quran di hadapan orang tua korban. Pada tanggal 14 Mei, terjadi pertemuan di Makostrat antara Prabowo dan tokoh masyarakat seperti Adnan Buyung Nasution, Setiawan Jodi, Fahmi Idris, dan Bambang Wijayanto untuk membahas keterlibatan Prabowo dalam insiden penembakan mahasiswa Trisakti. Ketika itu, Prabowo diminta menjelaskan keterlibatannya. Prabowo menjawab, "Demi Tuhan, saya tidak terlibat, saya dijebak." Menurut Buyung, Prabowo terlihat sangat jujur. Peristiwa berikutnya semakin memperkuat ketidakterlibatan Prabowo dalam kejadian penembakan pelajar tersebut. Puspom ABRI yang bernama Samsul Jalal menghadapi kesulitan
memaksa Kapolri yang saat itu dipegang oleh Dipyo Widodo untuk menyerahkan anggotanya yang diduga terlibat. Inilah saatnya kita melihat peran Wiranto. Setelah 17 hari berlalu sejak insiden itu, baru Wiranto memanggil Dipyo untuk memerintahkan menyerahkan anggota. Namun, anggota tersebut diserahkan ke Polda, bukan ke Pom ABRI. Padahal saat itu, Polri masih merupakan bagian dari ABRI dan Wiranto adalah panglimanya. Baru pada tanggal 19 Juni 98, senjata sebagai barang bukti akhirnya diserahkan. Hampir 1 bulan sejak peristiwa terjadi, pada tahun 2000, uji balistik di Belfast, Irlandia, membuktikan bahwa peluru berasal dari anggota Polri unit Gegana. Siapa sebenarnya yang berada di balik peristiwa itu? Siapa yang memberikan perintah? Jelas bukan Prabowo, karena sebagai Pangkostrat, dia tidak memiliki jalur komando ke Polri. Dalam militer, garis komando benar-benar ditegakkan. Apakah tuduhan Prabowo sebagai otak di balik kerusuhan Mei 98 itu benar? Apakah dia yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut? Atau apakah dia sekedar menjadi korban dalam proses perebutan kekuasaan yang terjadi di antara para elit militer pada saat itu? Apakah benar kerusuhan tersebut terjadi karena spontanitas atau karena pembiaran? Atau bahkan didesain sebagai teror? Mari kita kembali ke masa yang sulit itu. Bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa tragedi Mei 98 bukanlah spontanitas kemarahan warga akibat peristiwa Trisakti. Ada kemungkinan adanya rekayasa dari pihak tertentu atau setidaknya pembiaran sehingga peristiwa itu bisa terjadi. Mari kita telaah dengan teliti bukti-bukti yang ada. Satu hal yang mencurigakan adalah kepergian Wiranto ke Malang saat situasi di ibu kota sedang genting. Padahal Wiranto sudah mengetahui akan terjadi kejadian di ibu kota. Namun ia tetap memilih untuk pergi ke Malang. Acara di Malang tersebut sebenarnya adalah acara rutin yang bisa diwakilkan. Mengapa Wiranto memilih untuk menjadi inspektur upacara di sana? Sedangkan untuk serah terima Pangkostrat saja ia bisa berhalangan hadir. Hal ini sangat mencurigakan. Terutama mengingat bahwa pada tanggal 13 Mei waktu malam, Wiranto memimpin rapat garnisun di Jakarta untuk menanyakan situasi terakhir. Lebih mencurigakan lagi, Kasum TNI Fahri Roji sudah ditunjuk sebelumnya oleh Pangkostrat Prabowo untuk menjadi inspektur upacara di Malang. Namun tiba-tiba diambil alih oleh Wiranto. Apakah ini sebuah kebetulan atau disengaja? Mungkinkah Wiranto sebagai panglima tidak mengetahui kondisi di Jakarta? Saat ibu kota mengalami kebocoran, Wiranto justru pergi ke Malang dengan mengajak para komandan seperti Danjen Kopassus, Komandan Marinir, dan yang lain. Lebih mencurigakan lagi sebenarnya, Prabowo sudah beberapa kali menghubungi Wiranto untuk membatalkan kepergiannya. Namun, Wiranto menjawab, pertunjukan harus tetap berjalan. Ini mirip dengan Soeharto yang mengetahui gerakan 30 September, namun sengaja tidak melakukan tindakan apapun untuk mencegahnya. Sebelumnya, saat situasi semakin memanas pada 12 Mei 1998, Panglima TNI Wiranto tidak memerintahkan pasukan untuk berada di Jakarta. Atas permintaan Pangdam Jaya yang mendapat perintah dari Mabes ABRI, Pangkostrat Prabowo kemudian membantu pengamanan di ibu kota. Pangkostrat Prabowo juga membantu Pangdam Jaya dengan membawa pasukan dari Karawang, Cilodong, Makassar, dan Malang untuk membantu Kodam. Di sini Wiranto menolak memberi bantuan pesawat Hercules, jadi Prabowo mencarter pesawat Garuda dan Mandala sendiri. Seharusnya dalam situasi genting seperti itu, Panglima harus mengambil alih komando dan berada di lokasi secara fisik. Namun, Wiranto tidak menunjukkan niat baik untuk mencegah kekacauan yang menelan ribuan korban. Anehnya, kubu Wiranto malah menyalahkan Prabowo atas kerusuhan tersebut. Bukankah Wiranto sudah menggelar rapat garnisun pada tanggal 13 Mei untuk mengetahui situasi terakhir? Apakah Jaki Anwar Makarim sebagai Ketua Badan Intelijen ABRI tidak pernah mengingatkan Wiranto tentang kemungkinan kerusuhan? Mengapa Wiranto tidak bergerak? Apa tujuan sebenarnya dari pembentukan PAM Swakarsa oleh Wiranto?
PAM Swakarsa ini seharusnya digunakan sebagai perlawanan dari kalangan sipil terhadap pendemo yang semakin meningkat saat itu. Namun, belakangan PAM Swakarsa dicurigai sebagai salah satu penyulut kerusuhan pada bulan Mei. Sebelum peristiwa Mei terjadi, Kiflan Zen mantan Kakostrat mengaku bahwa Wiranto memerintahkannya untuk membentuk PAM Swakarsa. Tapi kenapa Wiranto menolak bantuan Hercules dari Prabowo dan memilih untuk mencarter pesawat Garuda dan Mandala sendiri? Kenapa saat Prabowo mengirim pasukan untuk menghentikan penjarahan tokoh-tokoh, Panglima TNI melalui Kasumpah Rioroji justru melarang pengerahan pasukan untuk membantu Kodam Jaya? Dan mengapa panser-panser dan pasukan yang sudah siap tidak bisa bergerak karena menunggu perintah yang tak kunjung datang? Apakah ini keraguan-raguan atau yang disengaja? Yang pasti, akibatnya ribuan nyawa melayang sia-sia, ratusan wanita diperkosa, dan aset-aset pribadi hancur. Bukti lain semakin mengarahkan Wiranto sebagai dalang sesungguhnya dari kerusuhan Mei 98, seperti pengakuan mantan Kapus Pom ABRI yaitu Samsul Jalal. Melihat situasi di ibu kota semakin kacau, dia menyarankan agar diberlakukan jam malam. Namun Wiranto tidak bergeming. Ini berarti ada lebih dari satu orang yang memberi peringatan kepada Wiranto pada saat itu. Jadi, keputusannya untuk pergi ke Malang adalah bagian dari rencana. Semakin terungkap di sini bahwa Prabowo yang sebenarnya berusaha menenangkan situasi malah dijadikan kambing hitam sebagai pelaku kudeta. Pertanyaan sekarang adalah, apakah Mei itu benar-benar spontan dari warga atau karena rekayasa terkait perebutan kekuasaan saat itu? Mengenai terbentuknya PAM Swakarsa, Kiflan Zen sudah memberikan kesaksian bahwa itu adalah ide dari Wiranto. Dia yang diberi tugas untuk membentuk PAM Swakarsa adalah Wiranto. Dia memanggil Kiflan Zen untuk meminta dana dari Setiawan Jodi. Dari pertemuannya ini diatur oleh Jimli Asidik. Sekian pembahasan terkait sang jenderal yang difitnah. Jika kalian suka dengan pembahasan ini, tolong like, komen, dan subscribe.